Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita jadikan hari ini menjadi hari yang luar biasa dalam hidup kita. Hari yang istimewa. Kenapa? Karena di mana Yesus hadir, pasti sesuatu terjadi. Amin. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua ini Tuhan kami sambut dengan sukacita. Kami siapkan hati, pikiran kami, jiwa kami, dan roh kami. Fokus hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu dalam ibadah siang hari ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Berkati Tuhan yang juga mengikuti ibadah ini lewat Zoom ataupun lewat Facebook. Berkat-Mu ada atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah dengan judul 3 mujizat. Haleluya. Pertanyaannya, apa itu mujizat? Saya termasuk suka melihat pertunjukan sulap. Ya, dalam bahasa Inggris disebut magic. Orangnya disebut magician atau pesulap. Terakhir, saudara, saya lihat di sebuah video ada 2 keranjang yang cukup besar. Ya, ada 2 buah keranjang. 2 keranjang. Keranjang ini biasanya kan namanya keranjang yang terbuka. Jadi sekarang ditutup. Kemudian ada 2 ekor domba. Satu di situ, satu di sini. Masing-masing dekat dengan keranjang yang sudah ditutup. Nah, orang yang mau main sulap ini, dia bilang, ini keranjang, dia buka, kosong ya, tutup lagi. Keranjang ini kosong ya, ditutup lagi. Di depannya ada domba 2. Kemudian domba yang satu, dia masukkan ke dalam keranjang. Lihat, asal kosong, domba masuk, tutup. Berarti di situ ada apa? Ada domba yang sudah ditutup sama keranjang. Kemudian dibilang, di sini ada satu lagi domba. Saya masukkan lagi. Dia masukkan, tutup. Jadi di keranjang ini ada satu domba, di keranjang ini ada satu domba. Untuk memastikan dia bilang, nih saya buka lagi ya. Tuh, satu domba, tutup. Ini satu domba, tutup. Ada jarak di antara kedua. Apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, domba yang ini saya akan pindahkan ke keranjang ini. Sesuai logika, mungkin nggak, saudara? Gimana dia caranya memindahkan domba yang ada di keranjang ini ke keranjang ini tanpa ya dibuka, pindahin gitu? Enggak, karena banyak yang nonton. Termasuk yang bikin yang nonton video juga kan nonton kan. Rasanya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi memang terjadi. Dia bilang, nih saya pindahin ya. Dan ketika dia buka keranjang ini, keranjangnya kosong. Kosong. Dia tutup. Pergi kemana itu? Domba yang tadinya ada jadi nggak ada itu juga sudah satu hal yang luar biasa. Asalnya ada, kok jadi nggak ada? Kok bisa menghilang? Dia tutup, dan kemudian mari kita lihat apa yang terjadi dengan keranjang ini. Ketika dibuka, betul saudara, ada 2 ekor domba. Artinya domba ini sudah pindah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nggak tahu kita caranya. Ya. Apakah itu disebut dengan mujizat? Mujizat artinya adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga orang bilang, wow. Nah, mujizat adalah sesuatu yang luar biasa. Mujizat adalah sebuah keajaiban. Tidak hanya luar biasa orang bilang, oh, tapi orang bilang, ajaib. Bukan lagi aneh, tapi ajaib. Mujizat adalah sesuatu yang manusia
tidak bisa lakukan. Itu kata kuncinya. Mujizat adalah sesuatu peristiwa yang aneh, yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, yang manusia tidak bisa lakukan. Lantas siapa yang bisa melakukan? Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Itu yang disebut dengan mujizat. Nah, sekarang terjawab. Domba menghilang, pindah ke sini. Itu mujizat bukan? Bukan. Kenapa? Mujizat hanya Tuhan yang bisa lakukan. Selama manusia masih bisa lakukan, itu bukan mujizat. Itu namanya magic. Itu namanya sulap. Sekarang kita nggak tahu caranya. Tapi setelah dibuka caranya, oh gitu. Tadinya orang bilang, mana mungkin. Kamu bisa nggak? Nggak mungkin. Tapi setelah dikasih tahu, orang komentar rame-rame. Kalau gitu, saya pun bisa. Selama manusia bisa, itu bukan mujizat. Mujizat hanya Tuhan yang bisa. Nah, ada 3 mujizat yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Apakah itu pernah terjadi dalam hidupmu? Nanti kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita buka dulu Keluaran 10 ayat 1. Untuk memastikan. Keluaran 20 ayat 1. Siapa yang bisa bikin mujizat? Sehingga kita tidak salah menilai sesuatu yang bukan mujizat, kita sebut sebagai mujizat. Akhirnya kita memuja-muja manusia. Jangan keliru. Mujizat hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Keluaran pasal 10 ayat 1. Kita sama-sama baca saudara. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya, perhatikan, aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Perhatikan saudara, ini firman Tuhan kepada Musa, Keluaran 10 ayat 1. Pergi menghadap Firaun. Aku telah membuat hatinya dan hati para pegawai yang berkeras. Kenapa? Supaya siapa yang bikin mujizat? Bukan Musa, tapi Tuhan. Ya, aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini. Aku dan kubuat. Semuanya huruf besar. Artinya bukan Musa yang membuat, tapi Tuhan yang membuat mujizat. Amin. Ya, jadi bukan manusia ya bikin mujizat ya, tapi Tuhan. Yakini hal ini, jangan ragu. Hanya Tuhan yang mampu membuat mujizat. Pertanyaannya, tapi Pak, mujizat pernah dibuat oleh Musa, ya, laut terbelah dengan tongkatnya, laut terbelah. Dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi, baik di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru. Ya, murid-murid Yesus juga mengadakan mujizat. Itu bagaimana? Bukankah mereka manusia juga? Oh, mari kita baca. Keluaran 4 ayat 17. Keluaran pasal 4 ayat 17 dan 21. Ya. Mari kita pastikan, betulkah manusia bikin mujizat? Kalau Keluaran 10 ayat 1 mengatakan, aku Tuhan yang membuat mujizat. Nah, Keluaran 4 ayat 17 dan 21. Kita baca sama-sama ayat 14 dan 21. 1, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia telah melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang
telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku yang akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Apa firman Tuhan katakan di sini, ayat 21? Ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tangan. Jadi, sumber mujizat, pembuat mujizat adalah Tuhan yang bisa memakai manusia. Bisa diserahkan kepada manusia, tapi tetap pemiliknya adalah orang yang menyerahkan. Jadi kalau ada manusia yang melakukan mujizat bukan atas kuasa manusia itu, tetapi atas kuasa Tuhan. Amin. Jadi bisa diizinkan oleh Tuhan manusia mengadakan mujizat, tapi jangan pernah berkata bahwa dia yang melakukan mujizat, dia yang punya kuasa mengadakan mujizat. No, Tuhan pemilik kuasa, karena Tuhan Maha Kuasa mengizinkan, menyerahkan kepada orang-orang yang dia percaya untuk mengadakan mujizat. Haleluya. Mari kita lihat sekarang ada 3 mujizat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita buka Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Ayat 12. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ini mujizat pertama, saudara. Ya, sesuatu yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mujizat apakah itu? Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mujizat pertama. Apa itu? Keselamatan. Kita manusia berdosa harusnya berada di penghukuman. Apa itu? Neraka. Hukuman, siksaan, penderitaan kekal. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia lahir ke dunia, menderita, disalib, mati, dan kemudian bangkit kembali, menebus segala dosa-dosa kita dengan harga yang mahal, tapi dibayar tunai, lunas, dengan darahnya, dengan nyawanya. Tapi dia mengalahkan maut, dia menang, dan kita pindah, harusnya ada di neraka, ke surga. Keselamatan tidak ada di luar nama Yesus. Orang mau mencari keselamatan dengan berbagai cara. Ada dengan menyiksa dirinya. Tanda dia menyesal dan mau bertobat. Karena itu dia pukul-pukul tubuhnya, dia lukai tubuhnya dengan harapan dengan begitu Tuhan berbelas kasihan dan kemudian dia diselamatkan. Tidak bisa. Manusia tidak bisa dengan cara apapun agar selamat. Nah, saya punya satu ilustrasi yang saya harap saudara betul-betul jadi mengerti. Iya, manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ilustrasinya seperti ini, saudara. Suatu ketika ada orang yang tenggelam. Dia tidak bisa berenang. Ya, nama orang tidak bisa berenang. Di air, begini-begini, kemudian ya naik lagi, turun lagi. Begitu kan? Nah, tiba-tiba, ini ceritanya. Tiba-tiba dia punya akal. Oh iya, saya bisa menyelamatkan diri saya walaupun saya nggak bisa berenang. Gimana caranya? Dia gunakan tangan kanannya, dia pegang rambutnya, kemudian dia tarik naik, dan kemudian selamat. Pertanyaannya, mungkin nggak?
Loh, kan katanya kalau orang tenggelam, pegang aja rambutnya dan tarik, dia kan bisa selamat. Iya, kalau ada orang lain yang menarik, bukan oleh dirinya sendiri. Dia tarik, jatuh lagi, dia tarik, jatuh lagi. Itu menunjukkan tidak ada orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada yang menyelamatkan dia. Kalau untuk tenggelam harus ada orang menolong. Untuk keselamatan tidak ada cara lain. Hanya satu cara, di dalam Yesus. Dan kalau hanya Yesus yang bisa melakukan itu, itulah mujizat yang terjadi dalam hidup. Jadi kalau kita selamat itu mujizat. Itu bukan karena hebatnya kita. Itu bukan karena kesalehan kita. Itu bukan karena cara kita melakukan semua perintah Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Tidak. Keselamatan hanya oleh Yesus. Hanya oleh Yesus. Dan ketika kita terima keselamatan itu adalah mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Hanya dalam Kristus. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Siapa? Kristus, Tuhan di kota Daud. Siapa juru selamat kita? Kristus, Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi jangan cari keselamatan di luar Yesus. Itu yang pertama, Saudara. Mujizat pertama adalah keselamatan. Bersukacitalah, berbahagialah kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, hargai itu. Jangan main-main dengan keselamatan kita, Saudara. Yang kedua, mujizat apa itu? Buka Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Mujizat yang kedua yang kita alami dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari perhatikan ayat 23. Dibaharui dalam roh, dibaharui dalam pikiran. Untuk apa? Supaya kita mengenakan manusia baru. Ada orang yang namanya berganti. Nah, dia bilang, saya manusia baru. Dulu nama saya A, sekarang nama saya B. Orangnya itu juga. Hanya nama yang berubah. Ya. Dulu ada seorang pendeta terkenal, disebut pendeta besar. Gerejanya juga luar biasa besar, dan jemaatnya luar biasa banyak. Dan pendeta yang luar biasa ini, suatu ketika, dia bilang, Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Ya, semua juga aminkan. Ya, tapi kapan? Tidak ada seorang yang tahu. Ya, itu firman Tuhan bilang. Tapi pendeta ini mengatakan, Tuhan Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gempar. Bukankah ini pendeta besar? Pendeta yang luar biasa, dipakai Tuhan. Dan tahu persis firman Tuhan bilang, tidak ada yang tahu. Karena Yesus akan datang seperti pencuri. Berjaga-jagalah. Tidak ada yang tahu waktunya. Pendeta yang besar ini, yang gerejanya besar, jemaatnya banyak,
berani bilang Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Orang Kristen terbelah jadi dua. Yang satu bilang salah, sesat. Tidak ada yang tahu. Itu firman Tuhan yang bilang. Ya dan amin. Sebagian lagi bilang, iya betul. Tapi dia kan dipakai Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan buka rahasia sama dia. Ada yang percaya ucapannya. Ada yang tidak percaya ucapan. Dan orang menunggu. Tibalah tanggal, bulan, tahun yang dimaksud. Tuhan Yesus datang? Tidak. Dan dia akhirnya bilang, saya berdosa. Saya telah berdosa. Saya telah salah. Karena itu, sebutlah namanya A. Saya, A, telah mati. Dan saya hidup kembali dengan nama B. Dia ganti nama. Selesai. Dosa dihapuskan dengan hanya ganti nama. Saudara, manusia baru nggak seperti itu. Manusia baru dibaharui dulu dengan apa? Rohnya dibaharui. Pikirannya dibaharui. Baru dia bisa menjadi manusia baru. Hidup yang baru. Dengan watak baru, sifat baru, kelakuan baru. Apa yang harus diubah dulu? Rohnya. Saudara, ada istilah makeover. Artinya apa? Penampilan seseorang diubah. Before, after. Ini sebelumnya, lihat. Maaf ya. Nggak menarik. Kalau dia perempuan, laki-laki disebut jelek. Tapi setelah di makeover, rambutnya, hiasan wajahnya, dan pakaiannya. After. Hah? Beda banget. Sebelumnya begini, sesudahnya jadi begini. Luar biasa. Bagikan bumi dan langit. Yang tadinya jelek, kok tiba-tiba jadi cantik. Kalau hanya sekedar buat begitu, banyak yang bisa, saudara. Banyak yang bisa. Tapi bukan itu yang disebut manusia baru. Bukan karena nama baru, bukan karena baju baru, bukan karena penampilan baru. Banyak orang kan operasi plastik kan, oplas, supaya tambah cantik, tambah kenceng, tanpa menarik, hidung yang mancung, terlalu mancung, dipesekkan, hidung yang pesek, dimancungkan, ya, macam-macam. Saya bersyukur, saudara. Saya kan lahir dari keturunan Tionghoa, Chinese. Dan salah satu ciri orang Chinese, matanya bagaimana? Sipit. Ada teman saya, hamba Tuhan. Benar-benar sipit gitu ya. Aduh, tinggal sebaris gitu ya. Melotot pun dia ya. Saya nggak bisa nolak kan. Sebagai keturunan Tionghoa ya, mata saya sipit. Nggak bisa mau diapain kecuali saya operasi mata ya, dibikin apa istilahnya blok ngotot gitu ya. Nah, salah satu juga ciri keturunan Tionghoa selain mata sipit apa? Nggak punya lipatan mata, ya kan? Nah, sementara orang-orang bule, orang-orang Afrika itu punya lipatan mata. Asia, khususnya orang Tionghoa, nggak punya. Lihat aja Jepang, Korea itu nggak punya lipatan mata. Sebagai manusia normal, yang nggak punya lipatan mata, pengen juga kan punya lipatan mata kan, saudara. Itu yang kejadian dulu. Dan puji Tuhan, tanpa operasi, Tuhan yang mau operasi. Kalau saudara perhatikan, saya yang tidak punya lipatan mata, kalau saudara perhatikan sekarang, saya punya lipatan mata. Saya juga nggak ngerti, kok bisa ya? Kalau Tuhan mau, semuanya mungkin. Ya, jadi berubah. Tapi sekali lagi, bukan itu yang disebut dengan manusia baru. Dari sipit menjadi melotot, dari melotot menjadi sipit. Bukan.
Manusia baru adalah dengan kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang tadinya suka marah-marah menjadi sabar. Orang tadinya suka ngomel-ngomel, jadi nggak ngomel-ngomel. Orang tadi suka bohong, jadi jujur. Orang tadi suka pelit, menjadi suka memberi. Berubah, saudara. Satu kata, apa itu? Karakter. Ada orang yang bilang, aduh, saya pengen berubah. Dari malas jadi rajin. Bagus nggak? Waktu berjalan, berubah nggak dia? Berubah sebentar, jadi rajin. Setelah itu, malas lah. Ada orang yang suka emosional. Saya pengen berubah. Iya, sebentar berubah. Setelah itu, balik lagi. Kenapa? Ini dia rahasianya, saudara. Ini dia rahasia. Apa rahasianya? Manusia tidak mungkin, tidak akan sanggup merubah dirinya. Manusia membutuhkan mujizat untuk hidupnya bisa. Karena itulah firman Tuhan bilang, harus terlebih dahulu diperbaharui apa? Roh. Dan kalau roh diperbaharui, siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup kecuali pemilik roh, yaitu Tuhan Yesus. Kalau rohnya belum diperbaharui, enggak mungkin pikirannya dibaharui. Kalau pikirannya belum dibaharui, tidak mungkin kelakuannya dibaharui. Roh duluan dibaharui, diubah, baru pikirannya berubah, baru hidupnya bisa berubah. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita buka Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Nanti akan terjawab. Kenapa manusia yang mau berubah, nggak bisa berubah-berubah? Sebentar berubah, kembali lagi. Roma 7 ayat 15 dan 20. Roma 7 ayat 15 dan ayat 20. Ini menjadi rahasia. Kenapa manusia yang ingin berubah, mau berubah, ternyata nggak bisa berubah. Mari kita baca. Roma pasal 7 ayat 15 dan ayat 20. 1, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Itu ayat 15. Sekarang ayat 20. 23. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam. Jelas sekarang, saudara. Rasul Paulus mengatakan, aku ingin bikin ini, aku ingin melakukan ini, tapi yang terjadi itu yang aku lakukan. Jelasnya, aku ingin sabar, tapi yang terjadi aku malah tidak sabar. Aku ingin lembut berbicara, tapi kenyataannya malah keras. Mungkin saudara juga mengalami seperti itu. Ingin ideal, tapi kenyataannya justru tidak ideal. Kenapa bisa begitu? Jawabannya dosa yang ada di dalam diri. Karena itulah roh kita harus diperbaharui. Keselamatan sudah kita miliki, tapi kalau kita nggak jaga keselamatan itu, roh kita tidak kita jaga. Ya, maka roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, karakter diperbaharui. Jadi kalau saudara punya kerinduan, Tuhan ubah aku.
sehingga aku memiliki karakter seperti Kristus. Maka izinkan roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, barulah hidup kita diperbaharui. Ucapan kita berubah, kelakuan kita berubah, hidup kita berubah. Dan itu bukan karena hebatnya, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena Yesus. Ini mujizat kedua. Jangan ada orang dengan bangga bilang, aku sudah berubah. Dan itu karena aku sudah berusaha. Tidak. Ya. Ada yang saya kenal, satu pengusaha besar, kaya raya. Di Indonesia dia termasuk nomor sekian. Orang yang pengusaha yang terkenal, yang kaya raya ini, punya satu kelemahan. Apa itu? Temperamental, emosional. Dan ketika dia marah, dia nggak lihat lagi di mana, ada siapa, dia nggak peduli. Nah, padahal kita harus tahu ada sopan santun, ada etika, bahwa marahin orang ya, jangan marahin dia sampai martabat harkatnya rendah. Karena apa? Misalnya dia manajer, ternyata ada stafnya. Dimarahi manajer ini, dimaki-maki manajer ini di depan stafnya. Pasti dia akan down. Atau dia direktur, di bawahnya ada manajer, ada staff. Dimaki-makilah si direktur ini di depan anak buahnya. Pasti dia akan down. Nah, inilah kelemahan dari pengusaha ini. Kalau udah marah, nggak peduli dia di mana, dilihat orang, nggak peduli dia ada siapa, nggak peduli. Dia maki-maki, begitu rupa. Ini kelemahan. Dan kemudian beberapa waktu kemudian pengusaha ini bilang, saya sudah mulai berubah. Mulai berubah. Oh ya, bagaimana caranya Pak? Dia bilang, saya latihan yoga. Oh gitu. Dengan yoga, temperamen saya bisa turun. Oh gitu. Itu pengakuan dia. Yoga membuat dia menjadi lebih sabar. Tapi firman Tuhan bilang, hanya dengan roh yang diubah, pikiran yang diubah, baru hidup kita bisa berubah. Tidak ada pilihan lain. Cara ini, cara itu, segala macam, termasuk yang beliau bilang dengan yoga, itu tidak menyempurnakan perubahan, tidak menyelesaikan perubahan. Kenapa saya bisa bilang itu? Karena saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Tidak ada yang bisa kecuali Tuhan Yesus. Itulah mujizat ketika kita berubah. Katakan, aku berubah karena Yesus. Dan hanya Yesus yang bisa lakukan. Itu mujizat yang terjadi dalam hidup. Mujizat kedua adalah hidup diubah. Ucapan kita berubah. Sifat kita berubah. Tabiat kita berubah. Kelakuan kita berubah. Tabiat kita berubah. Ada kata-kata bijak yang berbunyi begini, saudara. Knowledge is power. Punya pengetahuan itu adalah sebuah kekuatan. But character is more. Walaupun kamu punya pengetahuan setinggi apapun, tapi yang lebih dari itu adalah karakter. Banyak orang pintar di dunia ini, saudara. Tapi sedikit orang yang baik. Saya sering bilang, saya dikasih orang yang bodoh, dengan mudah saya bikin dia jadi pintar. Saya dikasih orang yang tidak punya keterampilan, dengan mudah saya akan bikin dia punya keterampilan. Tapi kalau saya dikasih orang yang jahat, orang yang sifatnya buruk, aduh, saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Susah untuk merubah hal-hal yang buruk, yang jahat, yang sifat jelek, menjadi sifat yang baik. Karena itulah kita suka bilang, perusahaan ya bukan mencari orang yang pintar. Karena kita bisa dengan training, development, mudah membuat orang tidak tahu jadi tahu, tidak bisa jadi bisa. Perusahaan
tidak mencari orang yang pintar, tapi memastikan yang masuk ke perusahaan adalah orang yang baik. Kita bisa membuat orang tidak bisa jadi bisa. Kita tidak bisa, dan bahkan ya perusahaan itu bukan tempat membuat orang tidak baik menjadi baik. Tidak. Harus orang baik dulu masuk. Syukur-syukur orang baik yang punya kemampuan. Tapi meskipun dia belum punya kemampuan, asal dia baik, mudah membuat dia menjadi punya kemampuan. Daripada punya kemampuan setinggi langit, yang ada adalah kesombongan. Orang Kristen harus punya karakter yang positif. Dan itu bisa terjadi kalau roh kita diperbaharui. Pikiran kita diperbaharui. Oleh siapa? Bukan oleh motivator, tapi oleh Tuhan Yesus. Terakhir, apa itu mujizat yang ketiga? Yang hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Mujizat ketiga ada dua, 3A dan 3B. Yang pertama 3A, mujizat dalam hal kesembuhan. Kita buka Markus 8 ayat 25. Markus 8 ayat 25. Markus 8 ayat 25. Markus 8 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Mujizat ketiga adalah kesembuhan. Dokter bisa menyembuhkan? Bisa. Nah, kalau kita sakit, meskipun kita orang Kristen, kita punya iman, punya Tuhan Juru Selamat, sakit-sakit flu, pergilah ke dokter. Sakit batuk, pergilah ke dokter. Segala macam sakit, pergilah ke dokter. Karena dokter pun bisa menyembuhkan. Tapi ingat, dokter tidak bisa bikin mujizat. Satu ketika, tidak hanya seorang dokter, beberapa dokter, semua sepakat mengatakan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya mujizat yang bisa. Pengakuan. Dokter punya keterbatasan. Semua sudah kami lakukan. Cara-cara yang memang harus dilakukan, sudah kami lakukan. Obat-obat terbaik yang ada, sudah kami berikan. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi kalau mau sembuh, hanya satu cara. Mujizat. Hanya Tuhan yang bisa. Karena itu dia sarankan pasien dan keluarganya berdoa. Mohon mujizat. Saudara, dokter mata bisa mengobati mata. Tapi dokter mata tidak bisa membuat yang buta bisa melihat. Oh, bisa dengan operasi kornea? Ya, sebagian. Tidak semua. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Nah, karena itu, saudara, ketika kita sakit, gunakan akal pikiran kita hikmat, pergilah ke dokter. Jangan sakit, tidak mau pergi ke dokter. Uang punya, ya, dokter dekat. Enggak mau. Itu semuanya apa? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pakai hikmat. Nggak perlu flu-flu, harus Tuhan tolong. Ya, ada dokter kok. Pergilah. Nggak dosa. Tapi ketika dokter sudah bilang, nggak ada lagi yang bisa kami lakukan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Di situ kita butuh mujizat. Mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yes. Mujizat ketiga B. Apa itu? Luput dari kecelakaan. Ya. Luput dari kecelakaan. Kita baca Mazmur 41. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Ayat terakhir. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Mujizat luput dari kecelakaan. Luput dari celaka. Mazmur 41 ayat
2 dan 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan. Saudara, banyak kita lihat video-video ya, zaman medsos bertebaran ya, di WA group kita lihat dia berdiri, lalu dia beranjak, sesuatu jatuh menimpa dia. Hanya hitungan persekian detik, ketika dia nggak bergerak, habislah ketimpa. Ada orang berjalan, baru selangkah 2 langkah, itu jatuh. Kalau dia nggak berpindah, jatuh. Dulu ada saudara dari Ibu Hana, tinggal di Amerika, mungkin kuliah waktu itu ya. Jadi dia naik mobil, melewati jalan layang, dan terjadi gempa bumi. Saudara. Apa yang terjadi? Itu jembatan layang itu runtuh. Banyak yang mobil-mobil di atasnya itu jatuh ke bawah. Ada yang luka, ada yang meninggal. Apa yang terjadi dengan dia? Dia naik mobil, lewat, selamat. Apa dia pernah pikir itu? Mau jatuh. Ah, cepat-cepat jalan. Udah mau jatuh. Dia bisa lakukan itu. Kan itu. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan meluputkan dia dari celaka. Berbahagialah orang yang mau keluar rumah, doa dulu. Tuhan, lindungi aku. Tuhan akan meluputkan. Lewi dulu beberapa tahun lalu, naik motor, tiba-tiba ada apa? Angkot. Dia terjatuh, meluncur kemana? Bawa truk. Itu hujan rintik-rintik ya. Jadi ya licin. Jadi dia meluncur, masuk ke bawah truk. Ngeri. Sekarang sehat. Saya waktu itu ya, dia dibawa ke rumah sakit Immanuel, dibantu oleh, ada di depannya itu bengkel, dibawa. Saya datang ke rumah sakit Immanuel, di IGD, lihat, nggak apa-apa. Tapi kalau dengar ceritanya, meluncur gitu kan, masuk ke kolong truk, kalaupun nggak meninggal, mungkin tangan, kaki, wajah, tubuh, begitu kan. Siapa yang meluputkan? Tuhan itu. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi yang di luar kemampuan kita, saudara, kita nggak tahu, tahu pun kita nggak bisa berbuat apa-apa, ada Yesus. Ya, saya tidak berharap ini terjadi pada kita, juga pada saya. Tapi ada banyak orang yang cerita ketika naik pesawat, terguncang-guncang, itu menakutkan nggak? Naik pesawat, tiba-tiba turun, karena terjadi hampa udara. Puji Tuhan, saya nggak pernah ngalami yang begituan. Kalau dengar cerita aja udah serem gitu ya. Apalagi ngalami. Mesin mati. Pasti panik. Tapi saya pernah ngalami, saudara. Perjalanan naik pesawat. Begitu mau mendarat, kan lihat kan, terasa kan. Dari jendela kita tahu kan.
Begitu mau mendarat, landing, tiba-tiba pesawatnya naik. Tidak jadi mendarat. Itu pun sudah membuat kita jadi, apa yang terjadi? Udah mau mendarat, tiba-tiba dia naik lagi. Dan akhirnya mendarat di kota lain. Baru dikasih informasi. Tidak memungkinkan untuk mendarat. Jadi kita tunggu dulu. Cuaca apa segala macam. 1 jam nggak turun dari pesawat. Dia aja dalam pesawat. Nggak transit turun, naik lagi. Setelah 1 jam lebih, terbang lagi. Baru mendarat. Itu pun sudah buat jantung rasanya gimana, saudara? Sudah mau mendarat, tiba-tiba dia naik lagi. Kabar gembira, ada mujizat. Apa itu? Kelumputan dari kecelakaan. Tuhan yang meluputkan. Karena itu, selalulah ingat Tuhan, berharap sama Tuhan, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, perjalanan kita, apapun yang kita lakukan, ada tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi. Amin. 3, mujizat, keselamatan. Kemudian, hidup baru, karakter diubah. Dan ketiga, kesembuhan dan kecelakaan. Itu mujizat. Siapa yang bisa lakukan? Hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima